Oke, lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya. Di sini di bagian bawah bisa dibaca sendiri, mulai dari di sini dia mengatakan, jadi ngapain lo capek-capek nyembah Yesus kalau Yesus belum tentu akan bangkit dan sifatnya bajingan. Di sini salah satu atau yang berikutnya lah ya, poin berikutnya yang mencerminkan kegoblokan dari umat muslim dalam menunjukkan kekristenan. Jelas-jelas dari fakta sejarah, catatan fakta sejarah menunjukkan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu ada tercatat di dalam data-data sejarah. Jadi peristiwa itu bukan hanya tercatat di dalam Alkitab saja, dalam kitab suci umat Kristen, tetapi peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri tercatat dalam peristiwa sejarah. Jadi klaim yang bahwa mengatakan Yesus belum tentu akan bangkit itu asli betul-betul goblok. Kegoblokan umat Islam yang asal mangap tetapi tidak mencerminkan kehebatan mereka dalam dalam mengkritisi iman Kristen, tetapi kehebatan Islam dalam menonjolkan kegoblokan mereka itu sebetulnya. Dan kemudian lanjut ke bawahnya, kegiatan Paulus itu menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mati, ganas tanpa batas dan penghujat. Memang kalau dalam sejarahnya Paulus sebelum direkrut oleh Yesus sebagai muridnya, sebagai pekabar Injil, Paulus itu adalah seorang penganut atau katakanlah rabi kali ya, Yahudi yang menganiaya jemaat Kristus karena dari kalangan Yahudi itu menganggap apa yang dilakukan oleh Yesus dan para pengikutnya itu suatu yang bertentangan dengan keyahudian, dengan iman Yahudi. Sementara setelah Paulus direkrut oleh Yesus secara pribadi menjadi pekabar Injil, Paulus berbalik 180 derajat menjadi seorang yang mengabarkan Injil secara luar biasa. Bahkan dari dalam penjara pun dia mengabarkan Injil, dan wilayah pelayanan Paulus sangat-sangat luas, dan bahkan Paulus dapat mengabarkan Injil di daerah di wilayah para penganut filsuf. Karena Paulus ini salah satu-satunya murid Kristus, murid Yesus yang katakanlah dalam tanda kutip berpendidikan, dengan latar belakang pendidikan berbeda dengan para murid Kristus yang lain. Paulus ini memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik dibandingkan dengan para rasul yang lain, sehingga dia dapat mengabarkan Injil di wilayah atau di kalangan para penganut filsuf Yunani. Jadi Paulus itu kalau memang kita lihat dari latar belakangnya, ya dia penganiaya jemaat, bahkan membunuh Stefanus contohnya salah satu. Tetapi setelah dia direkrut menjadi pengikut Kristus, dia salah satu
murid Kristus yang mengabarkan Injil Kristus secara luar biasa. Kemudian yang bawahnya lagi, Yesus dan Paulus itu 11-12 sama-sama degil, dongo, licik, culas. Itu justru sebaliknya. Islam itulah yang degil, dongo, licik, culas, dan goblok. Mengapa saya bilang begitu? Islam dikabarkan dengan cara kekerasan. Lihat sejarah pekabaran atau persebaran atau perkembangan Islam itu tersebar melalui cara pembunuhan. Pilih Islam atau mati. Cara-cara jihad itu seperti apa? Buka sejarah. Daripada saya ngoceh terlalu panjang lebar di sini, silakan buka data sejarah bagaimana Islam tersebar. Contohnya di daerah di daerah Asia Kecil, bagaimana Islam tersebar di sana. Kalau bukan dengan cara jihad membunuh karu-karuan itu, dengan cara-cara bangsat itu. Sementara dari abad-abad awal Kristen itu tersebar, tidak ada menggunakan cara-cara kotor seperti itu. Injil masuk di Indonesia memang menumpang penjajahan, tetapi Injil disebarkan tidak dengan cara pilih Kristen atau mati, tidak ada. Berbeda dengan Islam, pilih Islam atau mati, itu betul. Betul. Kemudian kita balik lagi ke atas, Yesus menuduh semua orang termasuk para nabi Allah yang datang sebelum dia adalah pencuri dan perampok. Itu sama sekali tidak ada bukti bahwa Yesus yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah para nabi. Tidak ada. Tidak ada bukti yang mengarah itu kepada para nabi. Tapi kalau mengarah kepada para rabi, itu iya. Bukan nabi, rabi, itu iya. Kemudian dasar keimanan Yesus adalah rasa benci, itu sudah pernah saya bahas. Yang dimaksud kata benci di situ adalah mengasihi lebih sedikit. Udah pernah saya bahas, bisa nanti ada di video saya yang sebelumnya. Tapi kayaknya nggak tahu ada di YouTube apa enggak. Kemudian Yesus adalah tukang bohong, itu tidak benar. Yesus 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Yesus 3 hari 3 malam di dalam perut bumi, dalam tanah. Orang yang dimakan ikan itu dianggap mati. Apa bedanya? Ditelan sama ikan kan dianggap mati, walaupun dia hidup di situ. Tetapi Yunus lah yang memberikan kesaksian bahwa dia sebetulnya hidup di dalam perut ikan itu. Tapi orang yang berada di luar perut ikan itu, kalau Yunus tidak memberikan kesaksian, dianggap mati toh. Nah, iya, sama aja. Mati tapi hidup sebetulnya. Sama juga dengan Yesus, mati tapi hidup. Yesus menyerahkan nyawanya, jasadnya mati, rohnya yang berasal dari Allah itu tetap hidup. Kemudian rohnya itu menghidupkan kembali jasadnya. Apa bedanya? Tidak ada kebohongan di situ. Jadi klaim-klaim dari kalangan Muslim terhadap kekristenan yang ngocehnya sembarangan hanya asal keluar dari mulut yang penuh kegoblokan itu, ya kalau kita balikan justru memperteguh kekristenan, iman kekristenan sebetulnya, dan mempermalukan orang-orang goblok yang mengoceh tidak karuan soal kekristenan. Sebetulnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya, singkat aja. Saya tidak bisa menampilkan data terlalu banyak karena waktunya juga. Mungkin itu aja dulu dari saya akhiri. Selamat sore, shalom.